Saya dengan Muhammad Syarif. Ya, saya umur 48. Pekerjaan saya di tukang servis KTP. Syarif memulai babak baru dalam hidupnya dengan semangat dan kerja keras untuk membuka jasa servis KTP pada tahun 2019. Setiap pagi, Syarif membuka lapak kecilnya di atas pinggir trotoar. Lapak Syarif dilengkapi dengan meja kecil yang sederhana, kursi plastik dan payung tenda untuk melindungi dirinya dari paparan sinar matahari. Di bawah tenda menjadi saksi perjalanan Syarif melayani pelanggan yang memiliki kendala dengan dokumen-dokumen penting mereka. Dengan kreativitas yang ia miliki menjadi peluang untuk dirinya, untuk tetap terus melanjutkan hidupnya sehari-hari. Lantas ini menjadi pilihan yang tepat untuk Syarif, membuktikan bahwa hasil dari kreativitasnya bisa menjadi jalan untuk bertahan hidup di tengah kerasnya kota. Kita bekerja usaha kayak begini ya di bidang jasa. Kita dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, kenapa sih kita buka jasa ini? Karena keresahan masyarakat. Kenapa kok selalu ada bahasa yang sekiranya susah, lama, terus ribet. Nah, sedangkan KTP itu penting bagi mereka yang membutuhkan, gitu loh. Nah, kebetulan lah timbul ide yang sekiranya bisa membantu, kenapa enggak? Sambil berjalannya waktu, kita buka sambil proses pembuatan izin. Sebelumnya saya security dari tahun 2009 sampai 2017-18. Nah, disitulah saya mau mengubah nasib gitu. Peruntukan kok bisa untuk ngerubah kehidupan kita, perekonomian kita di dapur, di rumah gitu. Kalau belajar dari otodidak, semua tuh udah gampang sebenarnya. Tinggal buka YouTube, Google, segala macam itu ada. Nah, pertanyaan saya, apakah orang itu mau untuk belajar? Itu izin. Nah, kita bikin izin. Biar apa? Kita biar punya legalitas. Itu di tahun 2019 pengajuan. Proses 2020, 2021, pencetakan di tahun 2022. Penerbitan di tahun 2003. 4 tahun saya nungguin, Mbak. Kok bisa lama gitu? Karena pas kebetulan Covid. Sedikit lama karena ada Covid, antar birokrasi sama masyarakat tuh nggak ada pertemuan, nggak ada tatap muka. Gitu, kalau masyarakat kita relatif, kalau kita niatnya pertama kita mau nolong ya, itu harga nggak dipatok. Tapi kalau untuk standarnya, itu untuk daerah Jabodetabek itu 100, tapi bisa miring kita. Luar daerah kita bisa miring. Nah, itu kisaran 100 sampai 150. Nah, kalau misalkan Bang, foto saya servisnya rusak nih fotonya, ya paling fotonya aja yang diservis, berarti tulisannya masih bagus. Biasanya kalau KTP yang masih ada tanggal, masa berlakunya masih tanggal, itu biasanya difoto. Tapi kalau KTP yang seumur hidup yang kedua, itu semuanya hancur. Itu gampang banget. Karena apa? Tinta, ya. Tinta kegesek lama-lama habis. Bener gak? Gitu loh. Nah, bisa NPWP, BPJS, apa aja bisa. Yang nggak bisa SIM. Ya, SIM itu ya. Jadi untuk merubah, khususnya untuk KTP Bang Syarif nggak ada kata merubah. Maksudnya merubah nih, Bang, SIM saya mati.
Itu saya nggak bisa, saya nggak terima. Karena apa? Karena itu melanggar hukum, itu pidana, itu nggak boleh. Kalau untuk proses itu kita spare ya, karena kita ada tempat lagi untuk pembuatan pencetakan. Jadi kita di pinggir jalan, jadi kita nyewa tempat. Jadi nyewa tempat itu harus ada orang, gitu loh. Jadi kita tinggal telepon, itu spare 30 menit untuk pengerjaannya, gitu. Nah, prosesnya apa aja bang? Jadi gini, customer masuk kita datang kita cek, kita detect apa kagak. Jadi ada KTP, ada kedetek, ada yang tidak kedetek. Ada dua versi. Nah, ada KTP yang stiker, ada yang langsung di blanko pencetakannya. Pertanyaannya, prosesnya apa aja bang? Pertama di scan, kedetek apa enggak? Kalau enggak kedetek kita tolak. Karena apa? Kita mau ngambil pertama foto itu dari capil. Pertama kali yang dari capil itu yang kita ambil, gitu loh. Masalah tulisan kita sesuai font, gitu. Setelah di-scan, pengeditan, pembersihan belangko, pembelian berhasil, pencetakan, anti gores, pembungkus. 30 menit spare. Kalau mau merubah, misalkan bang saya statusnya kawin, tapi saya mau merubah jadi belum kawin karena buat pekerjaan, nggak bisa kak. Karena apa? Karena itu melanggar aturan perda yang ada di KUHP. Itu nggak boleh, itu pidana. Ya namanya servis KTP, jadi KTP itu yang dibawa. KTP yang dibawa oleh customer untuk diperbaiki, bukan menduplikat. Bang bisa nggak duplikat? Nggak bisa. Belangkonya dari mana? Paling jauh karena kita masuk di TikTok, Pulau Seribu, Kerawang, Keranji, Bintaro, Pamulang, Tenjo kemarin, cabang ada sekitar 6. Di balik kesibukan kota yang seolah tidak ada hari libur, lapak milik Syarif menjadi pilihan. Orang datang silih berganti, berharap dokumen-dokumen penting mereka dapat diperbaiki. Tidak membutuhkan waktu lama. Hanya butuh beberapa menit, Syarif mampu mengubah KTP yang rusak seolah baru lagi. Hal ini jadi alasan Syarif menjadi pilihan bagi mereka yang tidak punya waktu luang. Perkenalkan, nama saya Rafael Panmolna. Saya berasal dari Perum Karawaci, Tangerang. Alasan saya memilih servis di servis ektp Bang Syarif, satu, cepat. Kedua juga ayah saya sibuk dan dia juga susah dapat waktu liburnya. Jadi mau nggak mau saya ke Bang Syarif. Pertama saya tahu dari teman ngasih tahu di servis di Cipondo ada servis KTP Bang Syarif. Terus yang kedua saya lagi scroll TikTok, itu muncul servis KTP Bang Syarif. Saya tahu dari teman saya, mau nyari yang simpel biar cepat aja. Ya yang dekat ke sini, nah biar cepat aja. Kalau untuk pelayanan birokrasi ya mentok-mentoknya ya. Jadi gini, saran saya terakhir ke instansi, tolong untuk birokrasi dipermudah. Harapan. Ya, jangan sampai masyarakat kebingungan untuk pengurusan di birokrasi, khususnya di KTP atau di KK segala macam gitu loh. Jadi kalau bisa bikin instan. Kalau semuanya dibikin instan se-Indonesia, saya tutup. Karena keluhan masyarakat adalah lama. Jadi setiap daerah tuh beda-beda gitu. Nggak bisa, oh di daerah gua di Sragen atau di mana gitu. Itu cepet loh. Tapi kan di kota lain belum tentu. Jadi sih intinya dipermudah aja, dipercepat. Karena apa? Mereka juga punya pekerjaan lain yang bukan mengurusi dokumen mereka gitu. Karena apa ya gitu tadi, pemotongan kerja, urusan 1 hari 2 hari kan nggak mungkin. Di balik lapak sekecil ini, tersimpan cerita tentang bagaimana perjalanan dan juga perjuangan sebagai jasa servis KTP. Kreativitas yang ia miliki membuat dirinya dikenal sebagai penolong bagi para pelanggan. Kerja keras,
pantang menyerah dan tak kenal lelah menjadi pedoman dalam hidup Syarif dalam mencari rejeki.